Pemirsa, pemerintah berencana mengenakan pajak terhadap aset kripto yang saat ini semakin banyak diperdagangkan. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo mengusulkan pajak aset kripto berbentuk pajak penghasilan atau PPh final yang seperti yang diberlakukan pada bursa efek namun dengan tarif yang lebih rendah. Ya, seperti cuplikan yang sahabat lihat di video tadi. Sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas satu topik yang memang akhir-akhir ini sedang ramai sekali diperbincangkan di berbagai media terkait peraturan perpajakan aset digital kripto. Akan tetapi disclaimer on terlebih dahulu. Di sini saya bukan ahli kripto maupun pajak. Dan saya juga tidak bermaksud untuk menggurui sahabat semua. Akan tetapi saya di sini hanya ingin mengajak sahabat semua untuk sekedar sharing, bertukar pendapat mengenai peraturan perpajakan aset kripto yang telah diberlakukan di Indonesia pertanggal 1 Mei kemarin. Untuk itu, jika nanti mungkin terdapat kesalahan dan penafsiran, mohon untuk dikoreksi lewat kolom komentar. Dan oke, mari kita lanjut ke inti pembahasannya. Kementerian Keuangan atau Kemenko telah resmi memberlakukan pajak atas aset kripto per tanggal 1 Mei 2022 kemarin. Dan adapun mekanisme perpajakan aset kripto kini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 68-PMK 03-2022 yang secara garis besar isinya adalah penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan. Mungkin di sini ada yang bertanya mengenai alasan kenapa aset digital kripto dikenakan pajak. Oke, menurut info yang saya dapat, alasan Menteri Keuangan memberlakukan pajak untuk aset kripto dikarenakan di Indonesia sendiri, kripto tidak digunakan sebagai mata uang ataupun sebagai alat pembayaran, melainkan kripto dianggap sebagai aset dan komoditas, sama halnya seperti emas, perak, saham maupun aset digital lainnya. Maka dari itulah, sama halnya seperti aset-aset yang lainnya, Kemenko kini juga akan menganggap kripto sebagai objek yang wajib dikenakan pajak. Memang jika dipikir ini akan membuat sedikit kerugian khususnya bagi para trader maupun investor, karena mau tak mau kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembayaran pajak di setiap transaksi penjualan maupun pembelian aset cryptocurrency. Namun sisi positifnya di sini adalah dengan adanya penegakan pajak pada kripto, maka secara otomatis akan menambah legalitas kripto sebagai komoditas digital yang diakui dan sah diperjualbelikan di mata hukum, dan tentunya kita sebagai para investor maupun trader akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari perpajakan aset kripto tersebut. Dan berikut terdapat beberapa aktivitas kripto yang akan dikenakan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 68-PMK 03-2022 pasal 2 yang diantaranya adalah 1. Aktivitas jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, yang dimana jika sahabat melakukan deposit di sebuah exchanger dengan membeli USDT, maka nantinya sahabat akan terkena PPN sebesar 0,11%. Dan ketika sahabat menjual atau melakukan withdraw, maka sahabat akan terkena pajak PPh 22 final sebesar 0,1% dari aset kripto yang sahabat jual. Yang kedua, aktivitas tukar menukar aset kripto atau biasa disebut dengan swap. Untuk aktivitas swap akan dikenakan pajak sebesar 0,21%, yang dimana kita tahu bersama di dalam fitur swap akan terdapat dua aktivitas sekaligus, yaitu menjual suatu aset kripto untuk menukar atau membeli kripto yang lainnya. Dan untuk aktivitas menjual itu sendiri dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%.
Sedangkan untuk aktivitas membeli atau menukar dikenakan PPN sebesar 0,11%. Jadi jika ditotal jumlah pajak keseluruhan yang harus dibayar sebesar 0,21%. Yang ketiga, aktivitas pertukaran aset kripto dengan barang maupun jasa atau bisa juga disebut transfer antar wallet. Bagi si pengirim, nantinya akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%. Sedangkan untuk si penerima akan dikenakan PPN sebesar 0,11%. Dan jika kedepannya nanti si penerima ingin mencairkan aset kripto menjadi mata uang fiat, maka si penerima akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%. Sedangkan jika kalau si penerima menerima penukaran aset kripto dengan barang atau jasa seperti ditukar dengan aset kripto lainnya, maka si penerima wajib membayar PPh 21 final. Dan yang terakhir, besaran pajak untuk aktivitas mining kripto atau jasa verifikasi aset kripto. Aktivitas mining kripto akan dikenakan biaya 1% dari blok reward yang dibebankan ke user atau exchanger. Sedangkan untuk para miner itu sendiri akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%. Dan sedikit tambahan info, setiap exchanger global, exchanger yang belum terdaftar di Bapepti, maka akan dikenakan pajak 2 kali lipat dari exchanger yang sudah berlisensi Bapepti. Yang berarti nantinya setiap transaksi di dalam exchanger global akan dikenakan pajak sebesar 0,42%, yang dimana 0,22% untuk PPN dan 0,2% untuk PPh. Biar mudah dipahami, saya akan memberikan satu contoh kecil perbandingan sebelum dan sesudah diberlakukan pajak aset kripto di Indonesia. Dan berhubung di sini saya menggunakan exchanger Indodax, maka sebagai contoh perbandingan, saya akan menggunakan studi kasus dari exchanger Indodax. Sebelum lanjut ke contoh perbandingan, perlu sahabat ketahui terlebih dahulu, pertanggal 1 Mei 2022 kemarin, Indodax secara resmi mengumumkan bahwasanya Indodax memberlakukan perubahan biaya trading dari 0,3% menjadi 0,51% khusus untuk taker, sedangkan untuk maker biaya tidak ada perubahan, tetap 0%. Dan oke, kembali ke inti pembahasan. Kita akan mencoba contoh perhitungan trading di Indodax dengan menggunakan pair BTC per BIDR rupiah. Contoh yang pertama, kita hitung terlebih dahulu fee trading atau biaya transaksi sebelum terkena pajak aset kripto PMK 68. Jika sahabat ingin melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Bitcoin senilai 1 juta rupiah, maka sahabat akan dikenakan pajak fee trading sebesar 0,3% atau setara dengan Rp3.000. Sedangkan setelah terkena pajak aset kripto PMK 68, jika sahabat ingin melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Bitcoin senilai 1 juta rupiah, maka sahabat akan dikenakan pajak fee trading sebesar 0,51% atau setara dengan Rp51.000. Jadi bisa kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah diberlakukan perpajakan aset kripto. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk jumlah fee trading yang harus kita bayar di setiap kita melakukan aktivitas trading jual maupun beli aset digital cryptocurrency. Tapi meskipun kini biaya pajak fee trading kripto kian mahal, akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah pajak aset yang lainnya, menurut saya pribadi pajak kripto masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pajak aset-aset yang lainnya seperti contoh saham. Jika melakukan transaksi jual beli, kita akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%. Sedangkan untuk transaksi beli, kita akan dikenakan PPN 11%, diambil dari biaya broker dan juga levy. Levy adalah biaya transaksi bursa yang dibebankan kepada investor atas penggunaan jasa dan fasilitas transaksi tersebut. Yang kedua, emas. Untuk transaksi penjualan emas, jika kita mempunyai NPWP, maka akan dikenakan pajak sebesar 1,5%. Dan jika kita tidak mempunyai NPWP atau non-NPWP,
maka akan dikenakan pajak sebesar 3%. Sedangkan untuk transaksi pembelian emas, jika mempunyai NPWP kenakan PPh 22 0,45%. Dan jika tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Perlu sahabat garis bawahi, pajak emas berlaku untuk transaksi penjualan maupun pembelian emas batangan yang nominalnya di atas 10 juta rupiah. Dan transaksi tersebut berlaku jika dijual di badan atau PT yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, properti. Untuk transaksi penjualan properti, dikenakan pajak PPh final sebesar 2,5%. Sedangkan untuk transaksi pembelian properti akan dikenakan pajak PPh final sebesar 5%, yang dimana biaya pajak 5% ini nantinya akan ditarik oleh Bapepda, yang kemudian akan dikalikan dengan biaya properti dikurangi nilai objek pajak tidak kena pajak atau NOPTKP. Perlu digarisbawahi, NOPTKP di setiap daerah tidak sama. Sedangkan untuk pembelian properti baru dikenakan PPN 10%. Jika rumah di atas 20 miliar dan apartemen di atas 10 miliar, maka akan dikenakan PPN 10% ditambah PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan jika disewakan akan dikenakan PPN 10% dari biaya sewa. Yang keempat, deposito. Dikenakan pajak sebesar 20% dari suku bunga. Yang kelima, peer-to-peer lending. Dikenakan pajak sebesar 15% dari suku bunga. Bahkan tak cukup sampai di situ saja. Selain pajak kripto di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan pajak aset-aset yang lainnya, ternyata jika kita bandingkan atau melihat pajak kripto di negara lain, seperti di India dikenakan pajak kripto sebesar 30%. Di Inggris dikenakan pajak kripto sebesar 2%. Di Korea Selatan pun dikenakan pajak kripto 20%. Di Perancis dikenakan pajak kripto sebesar 60%. Dan yang paling parah di negara Cina. Cina telah resmi menegaskan dan melarang semua transaksi mata uang kripto apapun di negaranya tersebut. Pajak kripto di Indonesia ini masih bisa dibilang sangat rendah dan wajar, meskipun juga ada yang sebagian negara telah membebaskan pajak untuk semua aktivitas kripto di negaranya tersebut, seperti contoh Portugal dan Belarusia. So, bagaimana menurut sahabat semua? Apakah nominal pajak kripto di Indonesia ini masih terhitung rendah dan wajar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, agar sahabat semua tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Saya Sinau Kripto, pamit.